Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Saputra, NPM 20050404074, Teknik Informatika S1, Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal yang diberikan oleh dosen saya mengenai diskrit matematik. Nah, ini soalnya. Soal ini dimulai dari nomor 2. Mari kita jawab satu persatu sesuai dengan atau sepengetahuan saya. Nomor 2 ini mari kita baca bersama. Dari 100.000 buah bilangan bulat positif pertama, berapa banyak bilangan yang mengandung tepat satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5? Nah, di sini kan yang ditanyakan ini 100 buah bilangan bulat pertama itu yang memiliki cuma satu buah angka 3, satu buah angka 4, dan satu buah angka 5. Maka penjelasannya di sini. Kan sudah diketahui tadi 100.000 bilangan bulat pertama, bilangan bulat positif pertama. Nah, bilangan 100.000 itu tidak usah kita anggap. Jadi kita menghitungnya itu dari 0 sampai 99.000. Nah, kita itu menghitungnya dari 0 ini sampai 99.000. Kenapa? Karena ini kan 6 digit. Itu kita hanya menghitung sampai 5 digit saja. Kita abaikan yang 100.000 ini. Kemudian kan kita juga mengetahui tentang yang ditanyakan itu cuma yang mengandung satu buah angka 3, 4, dan 5. Maka jumlah posisi yang mungkin ditempati oleh angka 3, 4, dan 5 itu adalah ini, P atau permutasi 5,3 itu sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial yang sama dengan 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi kombinasi dari angka bilangan bulat positif tadi yang hanya satu buah angka 3, 4, dan 5 itu mendapatkan 60 kombinasi. Salah satu diantaranya itu ya 345, 435, 345, dan seterusnya. Nah, itu kan cuma baru 345 saja. Lalu untuk setiap satu kemungkinan posisi dari kemungkinan 60 kombinasi di atas itu, banyaknya kombinasi angka 2 digit sisa selain 3, 4, dan 5 adalah ini. Yang masih dua digit angka sisa itu ya kan ini udah 345 kan berarti 3 digit. Nah, di sini kan kita menghitungnya sampai 5 digit. Jadi selain 3, 4, dan 5 ini adalah 7 dikali 7 dikali 1 dikali 1 dikali 1. Nah, itu menghasilkan 49 kombinasi angka. Jadi di dimanapun letak 3, 4, dan 5, banyaknya kombinasi angka 2 digit yang dapat dibentuk adalah 49. Kemudian karena ada 60 kemungkinan posisi angka 3, 4, dan 5, maka banyaknya kombinasi 5 digit ini 5 digit ini yang tadi ini yang sampai 99.999 itu permutasi 5,3
atau di sini sama saja 5 dikali 3 dikali 7 dikali 7 sama dengan 2940, atau ini kan 5 dikali 3 kan 60, ini 5 kali 4 kali 3 maksudnya 60, terus dikali 49 sama dengan 2940. Nah, ini kemungkinan jawaban dari soal yang nomor 1 tadi, nomor 2 tadi. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3. Nah, kita lanjut yang nomor 3. Tersedia 6 huruf A, B, C, D, E, F. Berapa jumlah pengurutan 3 huruf jika A. Tidak ada huruf yang diulang, B. Boleh ada huruf yang berulang, C. Tidak boleh ada huruf yang diulang, tetapi huruf E harus ada, D. Boleh ada huruf yang berulang, huruf E harus ada. Jawabannya di sini, atau penjelasannya menurut saya yang saya ketahui. Nah, tadi kan ada tiga pertanyaan. Yang pertama kan tidak, yang A, B, C, D, E, F itu tidak ada huruf yang diulang. Jika tidak boleh ada pengulangan huruf, maka kombinasi huruf yang mungkin dibentuk adalah 6 kali 5 kali 4. Kenapa 6 kali 5 kali 4? Karena kan tadi jumlah hurufnya kan ada 6. Sebentar. Tadi kan jumlah hurufnya ada 6. Terus kan yang harus di apa? Yang harus di ini, sebentar. Yang harus diurutkan kan cuma 3 huruf saja. Berarti kan masih 3 lagi yang belum diurutkan. Nah, 6 ini itu jumlah huruf A, B, C, D, E, F. Tadi kan ada 6. Huruf yang ke-6, huruf yang ke-5, huruf yang ke-4 itu dikali sama dengan 120 kombinasi huruf. Kemudian yang B, boleh ada huruf yang berulang. Jika boleh ada huruf yang berulang, maka kombinasi hurufnya itu adalah 6 kali 6 kali 6 itu kali 6 itu 3 kali. Jadi sama saja 6 pangkat 3 sama dengan 216. Kenapa bisa 6 tidak seperti ini? Itu karena kan jumlah hurufnya tadi kan ada 6 dan ini kan boleh berulang. Jadi sama saja itu kita mengulang semua huruf itu 3 kali. Jadi jumlahnya kan 6 dikali 6 dikali 6 itu sama dengan 216. Kemudian yang C, tidak boleh ada huruf yang diulang, tetapi huruf E harus ada. Nah, itu kan karena 3 digit huruf E harus ada, maka huruf E dapat ditempatkan di bagian pertama, kedua, maupun ketiga. Jadi, letak huruf E itu mungkin ditempati tiga posisi, bisa di depan, di tengah, ataupun di belakang. Untuk satu posisi yang mungkin ditempati huruf E, banyaknya kombinasi huruf yang dapat dibentuk adalah 5 dikali 4 sama dengan 20 kombinasi huruf. Karena ada 3 posisi yang mungkin ditempati huruf E, ada 3 posisi yang mungkin ditempati huruf E, maka total jumlah kombinasi huruf yang mungkin dibentuk dan tidak ada pengulangan huruf adalah 3 dikali 5 dikali 4 sama dengan 3 dikali 20 sama dengan 60 kombinasi huruf.
Nah, di sini kan baru sampai C. Tadi kan yang D kan soalnya boleh ada huruf yang berulang dan huruf E harus ada. Ini sama saja seperti yang di atas ini, tapi ini tidak, ini boleh berulang, yang ini tidak boleh. Berarti kan sama saja dengan yang A dan B tadi. Nah, ini kan di sini kan berarti yang bisa ditempati huruf E kan 3 juga. Nah, tinggal kita di sini dikali 6. Tapi karena ini saya masih ragu, jadi saya tidak tulis. Ini menurut saya 6, bentar, 6 dikali 6 terus dikali 3. Maaf kalau tulisannya sudah, soalnya sulit menggunakan mouse ini. Sama dengan, tinggal kita hitung, 6 kali 6 36, 36 kali 3 sama dengan, kita hitung bersama di sini, 36 dikali 3, 6 kali 3 18, 3 kali 3 9, 10, 108 kombinasi huruf. Itu jawaban menurut saya juga, tapi karena masih ragu jadi saya tidak tulis dengan ketikan Word, saya gambarkan saja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, tentukan banyak cara pengaturan agar 3 orang mahasiswa jurusan Teknik Informatika atau IF, 4 orang mahasiswa Teknik Industri atau TI, 4 orang mahasiswa Teknik Otomotif atau TO, dan 2 orang mahasiswa Farmasi atau FA dapat duduk dalam satu baris sehingga mereka dari departemen yang sama duduk bersampingan. Nah, dari soal tersebut itu kita dapat menjawab beberapa jawaban, karena itu kan tidak terperinci, boleh orang di dalam satu blok itu tidak dipentingkan, atau urutan orangnya itu tidak dipentingkan atau dipentingkan. Nah, di sini ada beberapa jawaban menurut saya, dan saya juga ini mendapatkan jawaban yang ini dari Google, karena jujur saya bingung soal tadi. Diketahui jumlah kursi kan 13, karena kan tadi mahasiswa dari tiap departemen itu jumlahnya beda-beda. Itu kemudian jumlah departemen kan ada 4, ada teknik informatika, ada teknik informatika, terus ini 4 ini setiap orang duduk dalam blok departemennya. Jadi setiap orang tuh misal satu kelas itu ya, maksudnya satu departemen itu ya jadi satu, enggak misal IF gabung sama TK itu enggak. Nah, sini sehingga jika urutan di dalam satu blok itu tidak pentingkan, maka harus dihitung hanya jumlah pengaturan susunan keempat blok saja. Jadi walaupun jumlah kursi ada 13, tapi yang kita lihat hanya 4 blok saja. Kita abaikan 13 kursi tadi, sehingga banyak pengaturan yang dapat dilakukan adalah 4 dikali 3, 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1, atau 4 faktorial, sama dengan 24 pengaturan. Seperti ini ilustrasinya. Ada 4 blok di sini. Blok 4, blok 3, blok 2, blok 1. Ada 4 departemen yang mungkin mengisi blok pertama. Itu bisa, yang blok ini bisa diisi semua departemen, karena kan belum ada yang mengisi semua blok ini. Jadi ada kemungkinan semua departemen dapat mengisi blok pertama.
Kemudian tinggal 3 departemen yang mungkin mengisi blok kedua. Misalnya kan blok pertama ini tadi udah diisi IF. Nah, IF kan nggak bisa ngisi yang ketiga ini. Jadi tinggal 3 departemen. Kemudian yang ketiga, dan ini misal kita ditempati oleh departemen TK. Kemudian kan tinggal dua departemen lagi yang bisa mengisi blok ketiga dan keempat ini. Kenapa? Karena kan 2 departemen yang lainnya sudah mengisi di blok kedua dan blok pertama. Kemudian tinggal 1 blok departemen yang mungkin mengisi blok kedua, yaitu bisa dibilang blok sisa, karena kan dia sudah nggak ada pilihan lagi, tinggal 4 ini, jadi sudah tidak ada yang lain. Jadi jika urutan orang di dalam satu blok tidak dibandingkan, maka jumlah orang yang duduk, pengaturan duduk yang dimungkinkan itu ada 4 faktorial atau 24 kemungkinan duduk. Kemudian jika sebentar saya hapus dulu. Kemudian jika urutan orang di dalam satu blok itu dipentingkan, jadi misal si A, si B, si C, si D, nah itu harus A sama B, B sama atau C sama D gitu. Maka selain menghitung jumlah pengaturan susunan blok departemen tadi, yang 4 ini, hasilnya 4 faktorial ini, maka kita juga harus menghitung jumlah pengaturan orang di masing-masing blok. Caranya gimana? Nah, ini saya jelaskan. Untuk blok departemen IF kan tadi ada 3 orang. Jumlah susunan yang mungkin diterima itu sama saja kita membuat 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 dikali 2 dikali 1 itu sama dengan 6 susunan. Hal seperti itu berlaku juga ke departemen yang lain. Departemen selanjutnya ada 4 orang, maka sama saja 4 faktorial atau 24. Kemudian 4 faktorial lagi atau 24 susunan lagi. Kemudian untuk 2 faktorial itu sama dengan 2, karena kan 2 dikali 1. Nah, untuk setiap pengaturan susunan blok, jumlah pengaturan orang dapat dilakukan dengan berapa atau bagaimana? Ya, dengan ini tadi hasil penghitungan tadi, 3 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, dan 2 faktorial. Karena ada 4 faktorial pengaturan susunan blok, jadi jika diurutkan di dalam suatu blok itu dipentingkan, maka jumlah pengaturan duduk yang mungkin dilakukan adalah 4 faktorial, itu yang pertama tadi yang tidak dipentingkan itu. Kemudian 3 faktorial, 4 faktorial, kali 4 faktorial, kali 2 faktorial. Nah, sekian pembahasan materi atau menjelaskan jawaban menurut saya. Apabila masih salah atau kurang benar, dapat tuliskan di kolom komentar, atau saya juga mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.